Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Faisal Amin. Yang kedua, Valentina Febrianti. Yang ketiga, Afika Nurrahmi. Yang keempat, Jack Lijoni. Yang kelima, Reti Indraruliani. Dan yang keenam, Ade Sahara. Berikut materinya akan dibacakan oleh pemateri. Tonggak Sejarah Bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting merupakan tonggak sejarah bahasa Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh CH.A. Ob Hussein yang dibantu oleh Nawawi Sultan Mahmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diselenggarakan Sumpah Pemuda yang salah satu hasilnya adalah pengakuan terhadap Ab-Exe-in Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia merupakan salah satu ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis suku-suku di Kepulauan Nusantara. Peresmian bahasa Indonesia pada tahun 1982, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang, suku, dan kebudayaan membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya Vika Nurrahmi akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama Budi Utomo, yang kedua Balai Pustaka, yang ketiga Sumpah Pemuda, dan yang keempat Serikat Islam. Selanjutnya, lahirnya bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1928, pada 28 Oktober dicetuskan Sumpah Pemuda yang merupakan ikrar para pemuda dari seluruh Nusantara. Yang kedua, Sumpah Pemuda ini merupakan tiang tonggak yang sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini telah menetapkan pada tahun 1908, tepatnya 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang setiap tahunnya diperingati di Indonesia. Jadi kalau kita mengakui bahwa unsur nasional merupakan hal yang penting untuk menetapkan asal mula bahasa Indonesia, maka tidak boleh pada tahun 1908 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional kita tetapkan pula di bidang bahasa. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan sampai saat ini antara lain Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia kebangsaan maupun sebagai bahasa Indonesia ataupun bahasa negara kita sendiri. Yang kedua, peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau tingkatannya EYD pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Soeharto dalam pidato kenegaraan
di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ketiga, penempatan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan pada tanggal 31 Agustus 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai saat itu, pedoman tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Momentum tersebut dikenal sebagai wawasan Nusantara. Yang keempat, bahasa Indonesia serta mengusulkan disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia ketiga yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 28 November 1978 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 tahun. Selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Keenam, Kongres Bahasa Indonesia ke-4 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 tahun. Dalam putusan disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus ditingkatkan sehingga amat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Dan yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 yang dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari dalam negeri dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan mempersembahkannya karya besar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia kepada pencipta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tahta Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 yang dihadiri 770 pakar bahasa Indonesia dalam negeri dan 53 peserta tamu dari Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, peserta tamu Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ditingkatkan statusnya menjadi lembaga. Sekian penyampaian materi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu terbagi dalam 3 ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan Makmur dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dengan nama Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901.
Ejaan Republik diresmikan 19 Maret 1947 menggantikan ejaan Panofficen, dan ini juga dikenal dengan nama ejaan Sewandi karena dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin Mr. Sewandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu yang pertama, huruf AO diganti dengan U pada kata-kata guru, umur, dan sebagainya. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakjat, dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak. Kata ulang boleh ditulis dengan yang selanjutnya yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Selanjutnya, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada tahun 1959. Perkembangan politik yang kurang baik selama tahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini urung digunakan. Jadi kita tidak pakai ya ejaan yang ini. Yang selanjutnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaian pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57. Saya pikir itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Jika ada saran dan kritik, kami persilakan di sesi tanya jawab nanti. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.